Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'wati ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya yang sangat saya hormati, saya cintai, kaum muslimin, hadirin dan hadirat, mitra muslim yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk membangun optimisme. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Moderator, optimisme ini penting karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi falyadhunna bi ma syaa. Aku tergantung persepsi hambaku kepadaku, maka terserah dia mempersepsikan apa. Malam hari ini saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk membangun persepsi positif kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Kita katakan insya Allah kita bisa bersatu walaupun berbagai tantangan. Beratnya tantangan menambah besarnya pahala. Kita dijanjikan oleh Allah, diiming-imingi oleh Allah, dan diperintahkan oleh Allah untuk membangun kejayaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan orang beriman. Orang munafik aja yang tidak mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menggapai kejayaan, mari kita mulai malam hari ini membangun persepsi positif. Kita mau dan ingin dan berjuang untuk mendapatkan kejayaan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hanya saja kejayaan, kemuliaan, persatuan ada jalannya. Jalannya adalah mengikuti, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita bangun pada malam hari ini. Insyaallah kita tidak pulang pada malam hari ini kecuali ada tambah semangat kita bahwa kita bisa berbahagia dengan Islam. Satu hati saja kalau kita amalkan luar biasa. Kalau kita membangun persatuan dan memiliki persepsi positif dan kita memulainya malam hari ini pada qiyamul lailnya, insya Allah Allah berikan. Suatu saat ada seorang sahabat datang ke Abu Darda, tapi Abu Darda nggak ada, adanya istrinya. Kemudian bertanya, ada apa? Saya ingin pamitan karena saya ingin umroh dan haji. Katanya, la tansana bi du'aika ya ukhayya. Jangan engkau lupakan ya dalam doa-doamu kami ini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, da'watul mar'il muslimi fi dhahril ghaibi mustajabun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya muslim ketika enggak ketemu itu dikabulkan. Wa ala ra'sihi malakun muwakkalun bihi. Karena di atas kepalanya itu ada malaikat yang nunggu-nunggu. Tugasnya khusus saja satu, ngamini doa. Kullama da'a li akhi fi dhahril ghaibi qala dzalikal malak
amin walaka mithluh. Setiap kali orang itu berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu mengatakan amin walaka mithluh, engkau dapat juga. Jadi kalau malam hari ini kita mendoakan saudara kita, ya Allah berikanlah saudaraku yang kucintai ini kemuliaan, ya Allah jadikanlah saudaraku ini mencintai saudara yang lain, maka malaikat mengatakan amin walaka mithluh. Kasihan banget ya malaikat, udah lama nunggu-nunggu kita mau ngamini kok kita nggak doakan saudara kita, sehingga nganggurin nih malaikat itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan kepada Rasulullah ketika minta izin haji, Rasul juga mengatakan la tansana bidu'aika ya ukhayya, jangan engkau lupakan doa kamu ya dalam kesempatan. Maka Umar mengatakan kata-kata ini lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi hanya dengan mendoakan saja terkabulkan. Iya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Saya itu mengingat ulama-ulama dulu. Imam Ahmad itu mengatakan, wallahi inni da'autu lisyafi'i syaikhi fi sujudi arba'ina sanah. Aku mendoakan guruku Imam Syafi'i dalam sujudku 40 tahun lamanya. Kira-kira sekarang ada nggak seorang murid yang doakan gurunya ya? Apalagi doakan gurunya ketika sujud 40 tahun. Nah ini jadi masalah besar. Ada satu sunnah yang kita tinggalkan dari sunnah ulama kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-Imam Malik, dan ini sebetulnya juga riwayat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di akhir hayat beliau. Beliau mengatakan la yasluhu atau la yasluha, kan lan itu pakai la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, bahwa akhir umat ini, umat Islam terakhir ini tidak mungkin bersatu, tidak mungkin jaya kecuali dengan sesuatu yang menjadikan umat terdahulu jaya dan bersatu. Ini kaidah ini. Kita ingin bersatu tapi tidak tahu konsep persatuan ulama terdahulu, umat terdahulu, itu mustahil. Untuk itu persatuan dia harus digarisbawahi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, mari kita lihat dulu apakah persatuan dan kejayaan umat pertama telah terrealisasikan. Sungguh 2 tahun, 4 tahun setelah Rasulullah wafat, itu Palestina sudah jatuh ke tangan kaum muslimin. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menerima kunci Baitul Maqdis secara langsung dengan penampilan yang luar biasa. Bagaimana? Umar bin Khattab naik kendaraan satu, gantian naiknya antara dia dan pembantunya. Ketika sudah sampai ke pintu Baitul Maqdis, yang dapat giliran naik adalah pembantunya, dan Umar tetap menuntun kendaraan tersebut. Luar biasa. Dalam kondisi baju yang kelihatannya kumuh, dibisikin, gimana kalau ganti baju yang baru? Beliau tidak mau. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina izzan bi ghairihi adzalanallah. Kita itu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Nggak usahlah cari prestisius di luar Islam. Bukan berarti baju itu nggak penting, tapi Umar ingin ngasih tahu, jangan supaya orang itu merasa hina gara-gara bajunya dan merasa mulia gara-gara bajunya. Itu sebenarnya message yang dikirimkan oleh Umar. Artinya, ternyata umat Islam telah jaya dan telah terrealisasikan janji-janji Allah. Surat An-Nur ayat 55 ini telah terrealisasikan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah memberikan janji orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Sungguh benar-benar layastakhlifannahum, Allah memberikan kekhilafahan di muka bumi sebagaimana Allah berikan orang sebelum mereka.
dan Allah meneguhkan buat mereka dinul Islam yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah mengganti rasa takut mereka menjadi rasa aman karena mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kan sanjungan dengan kata-kata kuntum. Kuntum itu artinya fi'il madhi, artinya memang sahabat adalah orang-orang terbaik yang dipersembahkan kepada manusia, min ru'atil ghanam ila ru'atil umam, dari penggembala-penggembala kambing menjadi pemimpin-pemimpin umat. Iya. Dan di antara mereka aja menjadi gubernur. Salman Al-Farisi jadi gubernur tapi masih memikul kayu bakar di pundaknya di pasar. Kemudian dia minta, tolong ya gubernur nih dikasih jalan ya. Ini gubernur Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi kemenangan dan persatuan para sahabat telah terrealisasikan. Iya, usaha-usaha untuk memecah belah mereka ada. Suatu saat ketika para sahabat sedang duduk-duduk, kemudian ada orang Yahudi nyelinap di tengah-tengah mereka. Kemudian mengingatkan sebagian mereka, itu Aus, nenek moyangmu pernah ada yang dibunuh oleh Khazraj tuh. Ngomong juga, Khazraj, nenek moyangmu juga dibunuh oleh Aus. Wah, akhirnya yang tadinya itu mereka itu bermesraan tiba-tiba menghunus pedang masing-masing. Alhamdulillah Rasul datang mengingatkan mereka, aba'dal Islam ta'uduna ila jahiliyah. Apakah setelah Islam kalian kembali pada jahiliyah? Kemudian turun ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surat Al-Imran 103. Ini memberikan gambaran setelah turun ayat ini mereka berangkul-angkulan dan tambah mesra dibandingkan sebelumnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau orang kafir itu ingin damai, damai aja, tenang aja. Nah, kalau mereka khianat gimana? Wa yuridu ayyakhda'uka. Kalau mereka ingin menipumu, fa inna hasbakallah, Allah mencukupi engkau. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan Allah yang menolong engkau dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim. Allah menyatukan hati mereka. Masya Allah. Allah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau menginfakkan seluruh hartamu, engkau nggak mungkin menyatukan mereka. Memang persatuan bukan milik kita, itu hanya Allah. Pertanyaan, bagaimana para sahabat itu bersatu? Para sahabat bersatu, padahal para sahabat itu ta'assubnya sebelum masuk Islam dahsyat itu. Orang Aus itu kan hanya gara-gara lomba pacuan unta, kemudian ada yang nakal melimparkan tombaknya, kemudian kena unta dan untanya mati, itu terjadi peperangan 10 tahun lamanya. Tapi ketika Rasul datang langsung mereka mesranya luar biasa. Kenapa mesranya luar biasa? Karena mereka keikhlasannya kepada Allah. Setiap mereka mengatakan, aku mencintai Allah, tanda aku mencintai Allah, maka mencintai wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Maka para sahabat itu, Masya Allah, mesranya luar biasa. Ahlul Bait dengan para sahabat luar biasa mesranya. Tidak ada perpecahan di antara para sahabat. Tidak ada golongan-golongan, ini golongannya Ali, ini nggak ada. Pada zaman sahabat nggak ada. Kapan itu ada? Di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika muncul Abdullah bin Sabah ngaku Islam, di situ kemudian muncul bibit-bibit perpecahan yang mereka bikin. Tapi para sahabat nggak ada. Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, man faddalani ala Abi Bakrin wa Umar jalattuhu jaldal firyah. Siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, aku gebuki dia
gebukan orang-orang yang berbuat dusta. Maka beliau sendiri ketika ditanya oleh putranya Muhammad Al-Hanafiyah, bukan dari Fatimah tapi dari suku Bani Hanifah, ditanya, siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah? Siapa orang yang paling baik? Abu Bakar. Kemudian yang kedua Utsman. Kemudian yang ketiga kemudian Umar. Kemudian engkau. Ketika putra yang mengatakan engkau, Ali bin Abi Thalib mengatakan ana rajulun minal muslimin. Aku hanya seorang dari kaum muslimin. Jadi kita ingin menegaskan bahwa persatuan para sahabat itu dahsyat luar biasa. Dan contoh-contoh tentang itu sangat-sangat banyak sekali. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, dari di sana maka kita ingin sampai kepada pengantar. Tadi kita katakan kita ingin bersatu. Dan kita ingin menggapai persatuan, kita ingin menggapai kejayaan, tapi dengan apa? Dengan sunnah. Gak mungkin menyatukan kita kecuali dengan sunnah. Dan tidak boleh kita bersatu tapi atas kebatilan, itu namanya gak persatuan, itu gerombolan. Iya, karena yang namanya persatuan jamaah mangkana alal haqqi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, al jamaah mangkana alal haqqi wa in kunta wahdak. Jamaah itu orang yang berada di atas kebenaran walaupun engkau sendirian. Tapi sering disebut as-sawadul a'dham, golongan mayoritas. Yang dimaksudkan adalah golongan yang konsepnya adalah konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi riwayat yang sangat banyak, umat ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan yang masuk surga, yang selamat, mereka adalah orang yang mangkana ma'ana ali wa ashabi, orang yang berada dalam konsep Rasulullah dan konsep sahabat. Mereka adalah al-jamaah, orang yang berada di atas kebenaran yang Rasulullah mengikutinya. Dan mereka as-sawadul a'dham, golongan mayoritas yang dimaksudkan adalah mayoritas para sahabat. Ma'asyiral muslimin, yang kita maksudkan sunnah adalah bukan sunnah lawannya wajib ya. Sunnah itu adalah jalan hidup. Mari dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah dalam Islam, jalan kehidupan, orang yang menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam, itu yang dimaksudkan. Maka sunnah pada prinsipnya adalah bisa thariqah qabihah, bisa hasanah, bisa jalan yang baik atau yang buruk ya. Seperti man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat jalan yang baik maka baginya pahala orang yang melaksanakan sampai hari kiamat. Dan siapa membuat sunnah yang buruk ya. Dan kata sannat torik yaitu adalah orang yang membuat tradisi yang baik ya. Kemudian Al-Azhari mengatakan, kalau dikatakan ala ahli sunnah wal jamaah, yaitu at-tariqatil mahmudah al-mustaqimah, jalan yang lurus, jalan yang baik, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita maksudkan sunnah di sini adalah idza utliqat fi syar' fa inna ma yuradu biha hukmuhu amruhu nahyuhu, yaitu perintahnya, larangannya dan hukumnya serta kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah itu bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana saya katakan, sunnah itu tidak mesti yang dimaksudkan adalah lawannya wajib. Itu istilah juz'iyah ya, salah satu istilah. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna rasulakum alamakum sunanal huda, sesungguhnya Rasulullah telah mengajari kalian sunanal huda, sunnah yang membawa kepada petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salawatul jamaah fil masajid haitsu yunada bihinna, yang termasuk sunnah yang membawa petunjuk adalah salat jamaah di masjid yang diadzani. Lau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian sesat. Nah, di sini sunnah wajib, artinya kebiasaan dan tradisi jalan hidup Rasulullah adalah salat jamaah di masjid. Nah, ini yang kita maksudkan sunnah. Ma'asyiral muslimin, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya nanti akan kita terangkan, syariatnya ya, akhlaknya
Itu sangat penting sekali. Di antara contohnya sunnah Nabi ya. Kalau menghadapi orang maksiat itu diapain? Apakah digebukin? Suatu saat didatang kepada Rasul pemabuk. Hukum Islam dicambuk 40 kali, digebuki 40 kali. Setelah itu ada yang mengatakan laknatullah alaih, laknat Allah atas dia. Rasul mengatakan la tal'anu, sudah dihukum selesai, tapi jangan kau laknat dia. La tu'inu syaitan ala akhikum, jangan engkau tolong setan untuk menjerumuskan saudara anda. Dia sudah maksiat, oke. Sudah digebuki, oke. Jangan kemudian kau caci maki, malah kemudian ya sudah saya jelek, udahlah terusin aja deh. Jangan engkau tolong setan untuk menjerumuskan saudara anda. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Rawal Bukhari, yang saya sampaikan Rawal Bukhari ini ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, sahabat-sahabat kita. Kalau manakib itu jangan manakib Abdul Qadir Jailani saja, manakib Abu Bakar, manakib Umar, manakib Ali, manakib Aisyah. Kita bela nama baik mereka. Itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pentingnya ittiba sunnah Nabi, ma'asyiral muslimin? Pertama adalah meraih hidup berkah dengan sunnah. Iya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah keberkahan hidup kita rasakan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Masya Allah, dakwahnya Rasul itu menghidupkan hati. Dakwahnya Rasul itu menghidupkan hati. Salah satu contohnya sunnah Nabi itu, hendaklah setiap kita ketika tidur jangan sampai mendendam ghil sesama muslim. Hendaklah kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Janganlah tidak beriman seorang di antara kalian sehingga mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya muslim itu siapa? Yang namanya muslim itu kalau saudaranya tidak pernah terganggu dengan gonjingannya, tidak pernah terganggu dengan tanda tangannya yang zalim itu. Dan orang yang mukmin adalah orang yang bisa membuat orang lain tidur nyenyak. Al mukmin man aminahun nas ala amwalim wa timaim. Orang beriman itu adalah orang yang menjadikan orang lain bisa tenang, aman ketika menyerahkan harta dan jiwanya. Maka saya pernah mengatakan kepada Pak Polisi, mohon maaf nih, selama ini kan orang itu membangun hubungan antara polisi dan rakyat kan hubungan apa? Kontradiktif, hubungan permusuhan. Salah itu. Mestinya hubungan antara rakyat dan polisi hubungan yang mesra. Karena apa? Pak Polisi, saya bilang gitu, Pak Polisi itu bisa menjadi mukmin loh kalau kita paling-paling muslim. Karena kita paling-paling orang lain nggak terlalu ngomongan kita. Kalau Pak Polisi kan membuat masyarakat tuh bisa tidur nyenyak. Ya. Jangan sampai Pak Polisi menjadi orang yang disebutkan dalam Nabi, yaitu orang yang masuk neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi, orang yang punya bedil bedilin orang, gitu ya. Nah, tetapi yang kita bangun adalah sunnah Nabi itu, hubungan antara rakyat dan pemimpin itu bukan hubungan yang permusuhan. Khairu umaraikum, sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Iya, yang kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Masya Allah. Maka di Solo itu ada di Karanganyar itu ada seorang Kapolres namanya Pak Haji, Masya Allah. Dan sekarang pindah ke Klaten, Masya Allah. Kemarin mengumpulkan ulama-ulama, beliau pidatonya pertama kali sepanjang sejarah tidak pernah umaro soleh kecuali dibimbing oleh ulama. Kapan umaro itu ditinggalkan ulamanya dan kapan umaro itu meninggalkan ulamanya, pasti rusak dan hancur. Luar biasa ini. Maka ketika ada nabi palsu di tempat kita, muncul nabi palsu dan nabi palsu namanya Nabi Rahmat, sahabatnya sahabat Sodikinnya nama sahabat Sukarmin gitu ya. Beliau mengatakan, kami ikut ulama, Anda masuk penjara atau taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami tinggal apa kata ulama kita laksanakan. Ada yang begitu. Jadi bagaimana kita membangun ya,
membangun hubungan sinergi yang baik. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hubungan permusuhan aja. Oke, ini bagaimana kita menjadikan hati kita hidup ya, ketika orang zuhud di dunia, ketika orang mementingkan akhirat sehingga orang mudah berkorban ya. Subhanallah, bagaimana hidupnya. Kalau orang hidup kan dua ya, hidup fisik dan hidup rohani. Kalau hidup fisik semua kita hidup ya, tetapi korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana ya, dan kerusakan di mana-mana. Itu hidup-hidup fisik. Tapi bagaimana hidup jauh daripada narkoba, jauh daripada kerusakan-kerusakan korupsi itu, ketika tahu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ya. Maka subhanallah, coba satu hadis saja, satu hadis mengatakan iman itu 70 lebih cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalanan. Presiden itu kena hadis ini. Jadi seorang presiden atau seorang menteri ketika berjalan kemudian ada duri, maka dia ngambil duri itu dan disingkirkan. Coba kalau seorang presiden berjalan kemudian ada duri atau naik mobil, ada ini, tolong berhenti dulu, kemudian nyingkirkan. Bagaimana dia menggerakkan umat Islam atau rakyatnya itu mencontoh dan meneladaninya. Ini ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, meraih cinta Allah dalam ittiba Rasul. Kalau kita mencintai sunnah, insya Allah dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua orang mengaku cinta Laila, tapi siapa yang cinta Laila? Yang mencari hatinya Laila. Semua orang mengaku cinta Allah, tapi siapa yang mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi orang bolehlah mengklaim cinta Allah, tapi sejauh mana dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai tertipu dengan kalimat cinta ahlul bait. Cinta ahlul bait itu harus mencintai Rasulullah ya. Mencintai Aisyah radhiyallahu taala an, orang yang paling cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittiba sunnah Nabi adalah bersemangat dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, coba kalau orang bersama orang-orang yang jujur, luar biasa. Ada satu kejadian yang oleh musuh-musuh Islam untuk mendiskreditkan Abu Bakar, tapi luar biasa. Jadi ketika Rasulullah wafat, itu terjadi peristiwa yang sangat berbahaya, di mana orang-orang Ansor berkumpul, namanya Saqifah Bani Sa'idah, untuk suksesi membaiat seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Abu Bakar datang kepada mereka bertanya, untuk apa kalian kumpul? Kami ingin membaiat seorang di antara kita. Abu Bakar ingatkan, ingat, orang Arab tidak akan menerima kecuali kepemimpinan Quraisy. Kalau kalian yang diangkat, terjadi perang lama. Dan ingat, kalian orang baik, Allah memberi nama kalian muflihin. Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun, dan menamai kita shadiqin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin itu orang-orang yang benar mencintai Allah, membela Allah, dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Maka Allah memerintahkan kalian, hai orang-orang muflihin, untuk bersama orang-orang shadiqin. Silahkan baiat seorang di antara dua ini, Umar ibn Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya Umar bin Khattab langsung menyambar tangan Abu Bakar, mengatakan, bagaimana kita tidak ridho kepada Abu Bakar sebagai pemimpin kita dalam pemerintahan, pada Rasul telah ridho Abu Bakar sebagai pemimpin dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Maka langsung terjadi baiat begitu cepatnya. Jadi peristiwa Abu Bakar dibaiat itu peristiwa begitu cepatnya itu. Iya. Dan itu adalah merupakan kebaikan Abu Bakar dalam menyelamatkan umat ini. Walaupun sebagian orang mengatakan, kasihan banget itu Ali sedang ngurusi jenazah, enak aja Abu Bakar merebut kekuasaan. Itu dusta, itu yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ya. Kemudian mengikuti sunnah adalah banyak beramal soleh. Kemudian bisa menyertai para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Kemudian mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu insya Allah
akan bersama ahlul bait, bersama para sahabat. Ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan terjadi kiamat? Kapan terjadi kiamat? Kemudian Rasul mengatakan, "Apa yang kau siapkan?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku menyiapkan la syai' illa anni uhibbullah wa rasulah." Aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas mengatakan, "Fama farihna bi syai'." Kami tidak pernah bergembira melebihi gembira kami ketika Rasul mengatakan, "Engkau bersama orang yang kau cintai." Sungguh aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku ingin bersama mereka dengan cintaku kepada mereka, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Ma'asyiral muslimin, ittiba'us sunnah Nabi adalah merupakan meneladani yang bergaransi ridha Allah dan surga Allah. Mohon ayat ini kita hafal dan kita camkan dan kita renungi. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu dengan fi'il madhi, dengan sighah berita, dengan redaksi berita. Kalau yang namanya redaksi berita itu tidak ada yang dimansuh. Kalau dihapus itu kalau perintah larangan, tapi kalau berita enggak. Allah mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Pendahulu-pendahulu pertama, orang muhajirin dan ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa garansinya? Dapat gelar RA. RA ini saya cari-cari sampai sekarang belum dapat. Bukan Raden Ajeng. Kalau Raden Ajeng bayar bisa. Tapi radhiyallahu anhum wa radu'an itu gelar yang paling tinggi itu. Kalau para sahabat jelas radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang lainnya garansi bersyarat. Siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita mengikuti sahabat dengan baik, mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan disediakan bagi mereka surga. Dan tidak mungkin Nabi menyanjung mereka, dan tidak mungkin Allah menyanjung mereka kecuali ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dan di antara pentingnya urgensi mengikuti sunnah adalah terhindar dari perpecahan dan cepat menyelesaikan perpecahan. Karena Rasul mengatakan, "Wa may ya'ish minkum," siapa yang hidup lama di antara kalian, "fasayara ikhtilafan syadida," akan melihat perpecahan yang sangat-sangat dahsyat. "Fa'alaikum bisunnati," hendaklah kalian mengikuti sunnahku, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin," dan sunnah khulafa yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdul Aziz. Semuanya mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang menyelamatkan kita dari perpecahan. Tidak mungkin Rasul menyarankan itu, kecuali itu semuanya menyebabkan kita bersatu. Bagaimana bersatu? Di akhir tausiah insyaallah kita sampaikan. Kemudian ini yang tadi saya katakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Yang satu adalah yang selamat, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Man ya Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas konsep saya dan konsep sahabatku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan mengapresiasi sahabat yang lainnya, dan ini adalah merupakan sunnah. Sunnah para sahabat itu saling mengapresiasi. Walaupun mereka terjadi perbedaan pendapat di antara mereka yang sangat tajam, tapi apresiasi satu sama lainnya luar biasa. Contoh-contohnya sangat banyak gitu ya. Di antaranya ini contohnya, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa orang yang ingin mengambil sunnah,
mengambil sunnah orang yang telah mati. Fa innal hayya la tu'man 'alil fitnah. Karena yang masih hidup tuh enggak aman dari fitnah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngasih nama orang, jangan kasih nama yang masih hidup. Gimana Ustadz, boleh nggak saya pakai nama Muhammad Muin? Saya bilang jangan, karena aku nggak aman gitu. Iya, karena apa? Bisa saja orang yang diambil namanya ternyata matinya mati sul khotimah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Tapi kalau ingin ngambil contoh yang sudah meninggal, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat-sahabat Nabi. Kanu afdal hadhil ummah. Karena mereka adalah umat yang terbaik, abarroha quluban, yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, wa aqallaha taqallufan, yang paling sedikit memaksa-maksa diri ya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dini, kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan dinul Islam. Fa'arifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka, wattabi'um fi atharihim, dan ikutilah athar mereka, wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan berpegang teguhlah dengan apa yang kalian mampu dari akhlak mereka dan din mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Tidak seperti golongan tertentu ketika ditanya siapa yang paling baik pengikut Musa, adalah yang pertama pendahulunya. Pengikut Nabi Isa, Hawari. Siapa yang paling buruk dari pengikut Muhammad? Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka kafir semuanya. Itu omongan mereka. Kalau omongan ahli sunnah wal jamaah tidak, mereka adalah orang yang terbaik, mereka yang mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita kenal akhlak mereka. Inilah keutamaan mereka yang luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, nanti akan kita berikan pandangan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka memberikan keteladanan kepada kita untuk menegakkan dinul Islam ini. Iya, di antara manakib sahabat tadi saya katakan mereka disanjung oleh Allah sebagai umat terbaik. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah imannya kepada Rasul begitu kuatnya dalam kondisi paling genting. Kita tahu pada perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu para sahabat untuk memecahkan batu, karena para sahabat nggak bisa memecahkan batu. Akhirnya Nabi turun, kemudian memukul 3 pukulan. Sekali pukulan terpancar sinar yang terang, Allahu Akbar, umatku akan menguasai Persia. Yang kedua, Allahu Akbar, umatku akan menguasai Romawi. Allahu Akbar, umatku akan menguasai Yaman. Setelah itu datang pasukan koalisi jumlahnya 10.000. Di dalam kota Madinah terjadi pengkhianatan dari orang Yahudi. Orang-orang munafikin mengatakan Nabi bual saja, nipu saja. Katanya kita akan menguasai Persia Romawi, kita mau buang air saja ketakutan. Tapi para sahabat apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tatkala orang-orang beriman melihat pasukan koalisi, mereka mengatakan inilah yang Allah janjikan kepada kami dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidak menambah mereka kecuali penyerahan diri dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan menyanjung para muhajirin, lil fuqara'il muhajirin. Ghanimah itu untuk fuqara muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka, dari harta mereka. Mereka mencari keridhaan Allah dan keutamaannya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ini orang-orang Ansar dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan menempati iman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak ada rasa dongkol apa yang Rasul berikan kepada orang-orang muhajirin, dan mereka melebihkan orang-orang muhajirin daripada mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi,
dan siapa yang dijaga kegigiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang yang beruntung. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan para sahabat untuk umrah. Tiba-tiba ketika umrah di Hudaybiyah dicegat. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka bersepakat untuk berbai'ah, karena waktu itu Utsman bin Affan dikirimkan oleh Rasul untuk melakukan mediasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Utsman bin Affan terlambat balik. Akhirnya Rasul khawatir kalau Utsman terbunuh. Akhirnya Rasul mengajak para sahabat, pada mereka tidak punya senjata kecuali hanya pedang, mari kita baiat bahwa kita siap mati untuk membela Utsman bin Affan. Akhirnya mereka berbaiat. Setelah berbaiat, Allah mengatakan laqad radhiyallahu, Allah telah ridho. Pakai fi'il madhi. Allah telah ridho kepada orang-orang beriman ketika berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Jadi jumlah mereka sekitar 125.000. Mohon maaf, 1.500 di sini. 1.500 di antara Abu Bakar, Umar, dan Utsman nggak ada. Rasul mengatakan, saya mewakili Utsman. Ini tangan Utsman dan ini tanganku. Berbaiat. Jadi Utsman bin Affan mendapatkan kemuliaan dari Nabi. Diwakili oleh Nabi tangan kirinya. Ini Utsman, ini saya. Baiat. Dan Allah meridhai mereka semuanya. Ini ada satu yang sangat menarik. Kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mari kita contoh. Abu Bakar itu punya saudara namanya Mastah. Mastah ini selalu disuplai setiap bulannya. Selalu dikasih. Tapi Mastah ini ikut-ikut menyebarkan berita dusta tentang Aisyah. Kalau Bapak Ibu kira-kira gimana ya? Keponakannya dikasih duit, tiba-tiba sejak kecil sampai tua dikasih terus, tiba-tiba ikut menyebarkan berita dusta tentang zinanya anak Bapak Ibu. Marah nggak? Pasti marah kan? Abu Bakar marah, kemudian bilang, demi Allah aku nggak kasih lagi. Tapi kemudian turun ayat ini, wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah orang yang punya keutamaan dan punya kekayaan bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabatnya, orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkanlah mereka, lupakan kesalahan mereka. Apa engkau tidak mau diampuni oleh Allah? Hanya ayat ini turun, langsung Abu Bakar bilang, demi Allah aku ingin diampuni oleh Allah. Beliau membayar sumpahnya, kemudian mengembalikan 2 kali lipat yang diberikan sebelumnya. Apakah tidak luar biasa ini? Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Allah menyanjung Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Masya Allah, Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka tegas dengan orang kafir, sangat berkasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka ahli ruku, ahli sujud, mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda sujud ada pada jidat-jidat mereka. Itu perumpamaan di dalam kitab Taurat. Adapun perumpamaan dan kitab Injil seperti pohon yang keluar tunasnya, tiba-tiba tunasnya itu menguat sehingga tegak di atas batangnya. Sangat mentakjubkan kondisi para sahabat penanamnya, yaitu Rasulullah. Rasul itu sangat ridho dengan para sahabat. Terakhir kali ridho Rasulullah ketika beliau sakit, terakhir sebelum beliau wafat, beliau memaksakan diri untuk membuka tabirnya dan melihat wajah para sahabat dengan senyuman yang menggoda para sahabat. Hampir-hampir para sahabat membatalkan salat mereka untuk menunjukkan keridhaan Rasulullah kepada para sahabat. Liyaghidho bihimul kuffar, supaya apa? Marah kepada para sahabat orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ya, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Hafsah, sungguh mereka adalah orang-orang kafir seperti dalam ayat ini. Benar nggak? Karena ini mendustakan ayat Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian kita lihat pembelaan Allah terhadap Aisyah. Ketika Aisyah dituduh zina, Aisyah menangis 1 bulan namanya. Tidaklah Aisyah berhenti menangis kecuali setelah turun ayat ini. Al-khabithatu lil-khabithin
wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka bebas dari segala tuduhan yang mereka katakan. Lahum maghfirah, maghfirah mereka ampunan. Wa rizqun karim, rizqun karim adalah surga. Jadi Aisyah adalah ahli surga. Dan Aisyah itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Aisyah itu Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, aku mimpi ketemu dengan Jibril. Jibril membawa foto Aisyah 2 kali dengan mengatakan hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Karena saya penasaran, saya buka wajahnya, ternyata engkau wahai Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah istri Rasulullah dunia dan akhirat, dan beliau adalah dikatakan Allah sebagai at-thayyibat, orang-orang yang baik. Rasul menyanjung para sahabat, khairu ummatil qarnul ladzi yaluni, sebaik-baik umat adalah generasi yang mengikutiku, yang datang setelahku. Iya. Dan coba kita lihat, Abu Bakar menemani Rasulullah di hijrah. Dan Rasulullah mengatakan ketika Abu Bakar, ini perlu kita ceritakan ya, bagaimana kasih sayang Abu Bakar kepada Rasul. Ketika Abu Bakar itu masuk gua Thur, yang pertama kali masuk Abu Bakar, saya dulu ya Rasul, membersihkan. Kemudian ada satu lubang belum sempat dibersihkan, maka Rasul ketika disuruh masuk, dipersilakan masuk, Abu Bakar menaruh kakinya di lubang itu. Ternyata ular yang mematuk kaki Abu Bakar. Abu Bakar menangis bukan karena takut mati, takut beliau mati, kemudian ularnya mematuk Rasul. Dan Rasul akhirnya mengatakan, kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar menangis dan air matanya jatuh ke pipi Rasul. Ya Rasul, di sini ada ular. Akhirnya Rasul mendoakannya dan sembuhlah beliau. Dan ketika orang-orang kafir datang ke mulut Gua Thur, Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, kalau mereka melihat ke bawah nih, saya melihat kita. Apa kata Rasul? Ya Aba Bakrin ma dhunnuka bithnaini Allah salisuhuma. Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kita berdua tapi Allah bertiga. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana itu bersama kami. Itu adalah sanjungan Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan coba kita lihat, inna amannan nasi alayya min malihi wa suhbatihi Abu Bakar. Sungguh orang yang paling banyak memberikan jasa kepadaku dalam hartanya dan kesahabatannya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidha khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saya mau mengambil kekasih, ini saya Abu Bakar saya ambil kekasih. Walakin ukhuwatul Islam, tapi saudara dalam Islam, la tabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhat Abi Bakar. Jadi dulu itu para sahabat itu semua punya pintu mengarah ke masjid. Jadi rumah itu di sekitar masjid ada pintu mengarah ke masjid. Kata Rasul, semua pintu tolong tutup semuanya kecuali pintunya Abu Bakar, mengisyaratkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau. Ada seorang bertanya kepada Rasul, wanita, minta penyelesaian masalah. Kemudian Rasul bilang, nanti datang lagi ya. Loh, kalau aku nggak mendapatimu, siapa? Akhirnya Rasul mengatakan, fa illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau aku nggak ada, datanglah Abu Bakar. Ini isyarat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang sangat menarik. Rasul mengatakan kepada Aisyah, ud'ili Abu Bakrin wa akhaki hatta aktubu kitaban. Aku sangat ingin, tolong panggil Abu Bakar dan saudaramu. Aku ingin wasiat, penggantiku Abu Bakar, penggantiku Abu Bakar. Aku takut kalau ada orang yang berangan-angan terhadap kekhilafan setelahku, dan aku takut kalau ada yang mengatakan aku lebih berhak. Wa ya'ballahu wal mu'minuna ila Abu Bakar. Dan Allah berkehendak dan orang-orang berkehendak hanya Abu Bakar yang mereka pilih. Mereka enggan. Wa ya'ballahu, Allah enggan. Wal mu'minun, dan mu'minun ila Abu Bakar. Ini mengisyaratkan insyaallah nggak usah pakai wasiat-wasiatan, semua pasti memilih Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tadi dalam khutbah sudah saya sampaikan hadis ini. Baru selesai sholat subuh, Nabi sudah mengatakan, siapa yang infak hari ini, siapa yang sedekah hari ini, siapa yang mengikuti jenazah pada hari ini, siapa yang mengunjungi orang sakit hari ini, itu ba'da subuh. Hari ini artinya sebelum subuh. Abu Bakar malu-malu mengatakan, saya ya Rasul. Rasul mengatakan, tidaklah perbuatan-perbuatan itu berkumpul dalam diri seseorang kecuali dia masuk surga. Mari kita, baru setelah subuh sudah mengikuti jenazah, setelah subuh sudah bersedekah, sudah subuh, sebelum subuh sudah berkunjung orang sakit. Itu kehebatan luar biasa dari Abu Bakar. Mari kita teladani. Karena apa? Ma'asyiral muslimin, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Hendaklah kita berbuat baik sama orang, kita akan merengkuh hati mereka. Tidak mungkin kita bersatu kecuali kita mendahulu pertama berbuat baik kepada seorang. Pandai apresiasi. Seperti siapa? Umar mengatakan, a'taqa sayyiduna sayyidana. A'taqa sayyiduna sayyidana. Sungguh Tuhan kami Abu Bakar telah memerdekakan Tuhan kami, yaitu Bilal. Masya Allah. Jadi Bilal itu disebut oleh Umar sebagai sayyiduna. Apresiasi satu sama lainnya. Nah, kita lihat ini, bagaimana persatuan para sahabat ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an terbunuh dan beliau di dalam tempat tidurnya, dan Ali bin Abi Thalib mendoakannya. Kemudian Ali mengatakan, aku tidak terkagetkan kecuali seseorang, ternyata yang di belakangku adalah Ali. Ini mohon maaf, ini perawinya mengatakan, kemudian Ali mengatakan, fa idza huwa Ali fatarahhama ala Umar. Ali mendoakan rahmat bagi Umar. Wa qala ma khallafta ahadan ahabba ilayya min an alqalla bimithli amali minka. Aku tidaklah suka kecuali untuk beramal seperti amalanmu. Wa dzalika anni kuntu. Kemudian wa ayyumullah in kuntu la adzunnu ayyaj'alaka ma'a sahibaik. Aku yakin Allah menjadikan engkau bersama dua temanmu, yaitu Rasul dan Abu Bakar. Kenapa? Aku banyak mendengar Rasul mengatakan, ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kedekatan. Jadi seorang pemimpin itu perlu ada yang mendekatinya, yang menasihatinya. Rasul mengatakan, sering sekali aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar Abu Bakar dan Umar. Itu tidak mungkin menunjukkan kecuali Abu Bakar dan Umar sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat keimanan Umar ibn Khattab. Walladzi nafsi biyadi ma laqiyaka syaitanu qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wa Umar, setan itu sangat takut kepada engkau. Tidaklah engkau berjalan dalam satu lembah kecuali setan mengikuti berjalan ke lembah yang lain, takut dengan engkau. Umar itu sangat ditakuti, dan Umar adalah orang yang paling banyak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 tempat pendapat Umar cocok dengan apa yang Umar menginginkan sesuatu, Allah menurunkan ayat. Ketika Umar tawaf, beliau mengatakan, alangkah indahnya kalau makom Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Turun ayat Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Umar itu sangat sedih. Kenapa khamr begitu banyaknya, dan kenapa khamr tidak diharam-haramkan? Kemudian Allah menurunkan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Umar minta sama Nabi, ya Nabi, bu istrimu itu pakai jilbab. Jadi dulu itu nggak pakai jilbab dulu. Kata Nabi, belum diturunkan ayat. Kemudian turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa nisaika qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Maka Rasul mengatakan, teladanilah 2 orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ambillah petunjuknya, petunjuk Ammar, dan ambillah janjinya Ibnu Umi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, terakhir kali
saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada tanggal 25 Desember yang lalu kita telah di Solo dalam rangka untuk menguatkan identitas umat supaya bersatu. Jadi identitasnya jelas itu. Karena selama ini kalau komunitas kan banyak, ada komunitas skuter gitu ya, sangat mesra gara-gara cuma cinta skuter gitu ya, komunitas sepak bola. Kenapa kita komunitas mencintai Rasulullah, komunitas mencintai para sahabat, komunitas mencintai ummahatul mukminin? Ibu kita kalau ada orang mencaci maki kita marah, apalagi ummahatul mukminin ya. Maka kemudian alhamdulillah kemarin telah dideklarasikan seluruh elemen semua cinta kepada Rasul, yaitu 10.000 orang mendeklarasikan di kota Solo, yaitu deklarasi komunitas pencinta sunnah. Kita tidak ingin membuat jamaah baru, tidak, tapi kita ingin Al-Irsyad mengumumkan kami komunitas pencinta sunnah. Kemudian Muhammadiyah, kami komunitas pencinta sunnah. Alhamdulillah wakil wali kota ikut hadir dan ikut memotong bola yang kita lepaskan untuk menunjukkan bahwa komunitas pencinta sunnah memang diterima di masyarakat Solo. Sebelumnya alhamdulillah di UGM sekitar 3.000 orang ya berkumpul di Masjid UGM mendeklarasikan komunitas pencinta sunnah dengan 17 elemen besar di kota Yogyakarta dan dibacakan deklarasinya oleh Bupati Sleman. Ya, maka kita harapkan bagaimana di sini juga nanti suatu saat dimunculkan juga komunitas pencinta sunnah. Itu komunitas yang memiliki identitas jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, imuni. Dengan mencintai sunnah, ma'asyiral muslimin, dengan mencintai sunnah, kita tahu semua yang bertentangan sunnah harus kita tolak. Ahmadiyah bertentangan dengan sunnah, kita tolak. Ingkarus sunnah bertentangan dengan Ahmadiyah, kita tolak. Syiah bertentangan dengan sunnah Rasul, kita tolak. Dan perlu ada satu yang kita pesan, mari kita belajar apa itu aliran-aliran sesat. Karena apa? Hudzaifah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau orang banyak bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, tentang aliran sesat, takut terjebak. Dan Umar mengatakan, sayang kudu ural islami urwatan man asya fil islami walam ya'ri jahiliyah, akan menghancurkan Islam satu tali demi satu tali orang yang hidup dalam Islam tapi tidak tahu apa itu jahiliyah. Sehingga kita perlu tahu apa itu jahiliyah atau Islam, apa itu sesat, apa itu petunjuk, litastabina sabilul mujrimin, supaya jelas jalan orang-orang yang durjana. Lah, komunitas pencinta sunnah itu memiliki beberapa identitas, saya sebutkan secara cepat, yaitu komunitas yang beridentitas sebagai umat yang terbaik, ya. Kemudian komunitas yang memikul risalah dakwah, komunitas yang mencintai Allah dan iti kepada Rasul, komunitas yang selamat dari perpecahan, komunitas yang selalu bersama orang-orang yang jujur, komunitas yang selalu beramal soleh, komunitas yang mencintai Rasulullah, mencintai ahlul bait, dan mencintai seluruh para sahabat, komunitas yang meneladani generasi yang bergaransi ridha Allah dan surga, komunitas yang membangun loyalitas iman dan takwa sesama mereka, komunitas yang insya Allah dari akhirat bersama orang-orang yang mereka cintai, yaitu para sahabat. Kemudian di antara kewajiban komunitas itu adalah membela kehormatan kaum mukminin, terutama para sahabat, membela kehormatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, kalau orang berzina hukumnya apa? Dosa besar. Tapi kalau berzina dianggap halal, hukumnya apa? Kafir. Kalau berzina dianggap ibadah, hukumnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nikah mut'ah. Kemudian ada yang mengatakan nikah mut'ah kalau sekali derajatnya sama dengan Husain, kedua sama dengan Hasan, ketiga sama dengan Ali, keempat sama dengan Rasulullah. Kalau itu saya yakini, saya punya 300 santri, maka setahun selesai saya nikahi mut'ah semuanya. Ini suatu kemungkaran yang luar biasa. Mencaci maki saudara muslim itu haram. Kalau menganggap halal, kufur. Lah bagaimana orang beribadah mencaci maki Abu Bakar dan Umar? Satu kekufuran yang luar biasa. Maka saya katakan, man nasara akhahu bi dhahril ghaib,
Siapa yang membela saudaranya ketika nggak ketemu Abu Bakar dan Umar? Sebetulnya kalau orang mencaci maki Abu Bakar dan Umar juga nggak ada masalah bagi Abu Bakar dan Umar, tambah pahalanya. Tetapi kemudian orang tidak bisa mengambil teladan Abu Bakar dan Umar. Bapak Ibu, tadi saya janjikan ya memberikan contoh ya. Abu Bakar dan Umar memberikan keteladanan yang luar biasa. Salah satu di antaranya, kedua-duanya meninggal dalam kondisi sangat-sangat tidak punya apa-apa. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar sudah mengirimkan seluruh hartanya. Detik mau meninggal dunia, beliau mengatakan, saya hanya punya unta ini dan gelas ini, tolong dikirimkan ke Baitul Malil Muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an memakai baju disambung, kainnya disambung. Kemudian Umar berpidato, ati'ullah ati'uni, taat kepada Allah, kemudian summa ati'uni, isma wa ati'u. Seorang Arab Badui bilang, aku nggak ingin dengar, nggak taat. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Beliau nggak marah. Iya, semua orang kau kasih satu kain tapi engkau ngambil dua kain. Umar apa marah? Tidak. Umar hanya mengatakan, Abdullah tolong berdiri. Abdullah mengatakan, bapakku itu tinggi. Tingginya Umar itu kalau naik kendaraan, naik kuda itu kakinya ke bawah. Lah kalau pakai baju yang dipakai, kain yang dipakai oleh kaum muslimin itu cingkrang banget. Maka kainku aku berikan kepada dia untuk disambung. Lihat tuh sambungannya itu. Sudah terima? Terima. Silahkan ngomongku dengerin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab memberikan keteladanan sangat banyak. Kalau waktunya cukup, sebetulnya saya ingin bicara 5 jam itu hanya menceritakan bagaimana kelebihan-kelebihan mereka yang luar biasa itu. Sayang, karena kita tidak tahu kelebihan mereka dan kebaikan mereka. Boleh saya berikan satu contoh? Mereka itu berbeda pendapat, oke, tapi kemesraan luar biasa. Salah satu di antaranya, perbedaan pendapat antara Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Perbedaan tentang apa? Apa hukumnya kalau orang berzina, setelah zina kawin dengan orang yang dizinai? Menurut Umar, awwaluhu sifah wa akhiru nikah. Pertama zina, terakhir nikah, nggak apa-apa. Segera aja dinikahin supaya tidak terjadi aib. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan zina selamanya, tidak boleh nikah selama-lamanya. Subhanallah. Ini kan perbedaan pendapat sangat tajam. Ketika Abdullah bin Mas'ud dari kejauhan, Umar mengatakan, orang ini mulai ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi iman dan takwa, iman dan ilmu. Bagaimana cintanya Umar kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika disebut Umar, Abdullah bin Mas'ud menangis. Sungguh Islam itu sangat kuat, ada tembok, ada pintu yang sangat kuat. Sayangnya tembok itu dihancurkan, sayangnya pintu itu didobrak. Siapa itu? Umar ibnul Khattab. Artinya Islam itu kuat, tidak ada fitnah. Tapi setelah Umar terbunuh, fitnah berdatang berduyun-duyun, bertubi-tubi sampai hari ini. Apresiasi di antara para sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, siapa yang membela kehormatan saudaranya, hak atas Allah memerdekakan api neraka. Dan siapa yang menyelamatkan kehormatan para sahabat. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang mencintai para sahabat dan digiring bersama para sahabat. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mungkin barangkali kok kelihatan saya buru-buru, tapi karena waktunya sangat sempit, sementara materi sebetulnya sangat panjang. Dan pesan saya, mudah-mudahan nanti ada kajian-kajian, 2 kajian yang sangat penting, yaitu mempelajari keutamaan sirah para sahabat dengan kacamata ahli sunnah. Yang kedua, membongkar kesalahan-kesalahan sejarah yang ditulis oleh musuh-musuh Islam. Orang yang mengatakan bahwa Utsman itu nepotisme, orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu merebut kekuasaan, semuanya itu adalah dengan analisa yang sangat salah, dan itu merupakan kedustaan yang luar biasa. Maka 2 pesan saya, dan tidak saya terangkan sekarang, sebetulnya apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam sebagai nilai-nilai buruk para sahabat sebetulnya merupakan nilai kebaikan bagi mereka, tapi itu memang perlu dengan ilmu. Saya kira beberapa yang sudah saya sampaikan telah menjawab beberapa syubhat yang mungkin ada dalam benak pikiran kaum muslimin. Saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa meneladani mereka dengan keimanan yang kuat,
dengan kecintaan satu sama lainnya, dengan kecintaan kepada Allah untuk membangun persatuan dan kesatuan sesama kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum walhamdulillahi rabbil alamin.